Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Huli Lutfi Selvia Anjani, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas I. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Pak Dedi Irawan MAG. Thayyib, di sini saya ingin mengulaskan tentang wakaf. Thayyib, langsung saja ke videonya. Supaya lebih berkah, langkah baiknya kita melafadzkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu, apa sih yang dinamakan wakaf? Wakaf itu kalau menurut bahasa artinya pemberhentian pengucapan. Sedangkan menurut istilah, wakaf itu adalah pemberhentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaannya. Nah, di sini itu wakaf itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada wakaf idtirori, yang artinya idtirori itu artinya darurat. Dalam artian wakaf atau pemberhentian bacaan Al-Quran dalam keadaan darurat, terpaksa, atau tidak sengaja karena tidak kuatnya nafas, menguap, batuk, bersin, dan hal lain yang tidak dapat ditahan. Seperti contoh dalam Al-Quran yang berbunyi, Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Lalu yang kedua, wakaf intizori, yang artinya wakaf yang dilakukan khusus dalam sebuah pengajaran Al-Quran. Hal ini dalam rangka menguasai cara membacanya. Seperti contoh dalam Al-Quran, faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha. Yang ketiga, wakaf ittibari. Kata ittibari itu wakaf yang dilakukan oleh seorang guru atau mu'allim untuk menguji muridnya dalam hal bacaan Al-Quran. Dalam contoh, seperti contoh dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adabil haqq. Lalu yang keempat, wakaf ikhtiari, itu artinya kata ikhtiari itu atau wakaf ijtihad. Wakaf yang dilakukan karena pemahaman terhadap Al-Quran dan kaidah bahasa Arab. Seperti contoh dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah Ini yang wakaf ikhtiar itu dia yang titik 3, itu dia berhenti di salah satu saja. Seperti contoh dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Ini kan ila tahlukatin titik 3, lalu ada lagi wahsinu titik 3 lagi. Nah, ini pilih salah satu yang ingin berhenti di mana. Nah, misalkan langsung berhenti yang di terakhir, langsung berhenti di akhir, berhenti di salah satunya saja. Tanda pengertiannya, tanda lafadz di atas itu adalah sepasang titik 3 atau disebut juga dengan mu'anaqah, al-mu'anaqah. Wakaf ini terbagi menjadi 4, yaitu wakaf tam, wakaf sempurna. Wakaf tam itu wakaf yang sempurna, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan atau berhenti di tengah-tengah ayat atau bacaan. Seperti contoh, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mir rabbihim ini ada la kecil ya. Lalu yang kedua, wakaf kafi.
Wakaf yang wajar atau madai, wakaf kafiyah itu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, walaupun sebenarnya ayat tersebut masih memiliki kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Seperti contoh, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalu yang ketiga, masih ada contoh lagi. Contoh wakaf kafi itu Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Terus yang ketiga ini ada wakaf hasan. Wakaf hasan itu wakaf yang baik, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari ayat, dari arti dan ayat sesudahnya. Namun, secara bacaan, ayatnya itu masih sangat berkaitan dengan ayat sesudahnya. Seperti contoh dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lalu ada wakaf qabih yang keempat. Wakaf yang buruk. Wakaf qabih itu wakaf yang buruk. Wakaf qabila yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Seperti contoh, Innallaha la yastahyi ay yadriba. Lalu di sini ada macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf, yang pertama ada wakaf lazim yang mim kecil itu, atau tanda wakaf mim. Tanda baca mim itu artinya harus berhenti, jadi wajib berhenti ya. Wakaf lazim itu juga disebut wakaf tam, wakaf yang sempurna, karena tanda wakaf lazim ini menandakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Jadi kalimat sebelumnya itu tidak harus ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contoh wakaf lazim yang mim terdapat dalam surah Al-An'am ayat 20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini kan ada mim kecilnya nih, gak boleh berhenti. Langsung aja abna'ahum alladzi, langsung nyambung ya. Terus yang kedua ada wakaf la wasol, yang lam. Tanda wakaf la wasol itu artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf la wasol yang lam itu pada tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Tetapi jika tanda wakaf lam berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Kalau di akhir ayat boleh berhenti. Kalau lagi di tengah-tengah tidak boleh berhenti. Contoh wakaf la wasol itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 32 yang berbunyi Alladzinal malaikatulu nalamulaikumudkhulul jannatalu. Salah. Lalu yang selanjutnya ada yang ketiga ada tanda wakaf waslu ula. Tanda wakaf waslu ula itu artinya yang shod sama lam itu artinya itu diutamakan untuk melanjutkan. Jika menjumpai tanda wakaf waslu ula, maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan, tetapi lebih diutamakan untuk melanjutkan. Boleh berhenti, tapi lebih utama dilanjutkan. Contoh wakaf waslu ula itu terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 44. Lalu yang keempat ada wakaf mu'anaqah atau muraqabah. Tanda wakaf artinya berhenti di salah satu tanda. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali. Dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut.
Contoh wakaf muraqabah atau mu'anaqah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Yang next, yang kelima ada tanda wakaf jaiz yang jim. Tanda wakaf ini artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh wakaf jaiz terdapat pada surah Az-Zukhruf ayat 35. Lalu selanjutnya ada yang keenam ada wakaf waktu aula. Yang qaf sama la itu yang bisa di ayat Al-Qur'an. Yang qaf sama lam tandanya itu berarti diutamakan berhenti. Apabila pada ayat Al-Qur'an terdapat tanda wakaf, lebih baik diutamakan untuk berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut, lebih utama berhenti. Contoh wakfu aula ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Dan yang ketujuh ada tanda wakaf saktah. Nah, ini nih saktah biasanya ada di Al-Qur'an surah Yasin. Tanda wakaf saktah ini berhenti sejenak tanpa bernafas berhenti, tapi nggak boleh nafas. Apabila terdapat tanda wakaf saktah, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tapi tidak diperbolehkan bernafas. Dia berhenti tapi tidak bernafas. Nih, kayak dalam Al-Quran saktah itu hanya ada 4, yaitu Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Nih, waqila marraq. Jadi ini kan nun sama ro. Jadi kayak itu bilaguna itu kan, tapi ada saktahnya. Lalu wakaf mutlak yang to. Tanda wakaf to itu artinya harus berhenti. Maka apabila kalian menemukan tanda wakaf to pada bacaan, maka kalian harus berhenti. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 3. Lalu yang ke-9 ada wakaf murokas yang shod. Tanda wakaf shod ini atau murokas artinya itu tidak berhenti selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan nafas karena panjangnya suatu ayat. Maka kita meneruskan bacaannya. Wakaf murokas yang so sama lam itu so. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Lalu yang ke-10 ada wakaf qobih yang qaf. Tanda wakaf qobih ini artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf, ini lebih baik diutamakan untuk melanjutkan bacaannya. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya ada wakaf mujawaz yang za. Tanda wakaf za ini atau mujawaz ini berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakaf mujawaz ini maka kalian dianjurkan untuk melanjutkan membacanya gitu. Lalu yang ke-12 ada wakaf qadzalik yang kaf. Tanda wakaf qadzalik ini berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi apabila kalian menemukan tanda wakaf kaf ini, maka kalian harus menyamakan dengan tanda wakaf mustahab. Tanda wakaf mustahab itu berarti diutamakan berhenti. Apabila jika terdapat tanda wakaf ini dianjurkan lebih baik untuk berhenti daripada melanjutkan. Dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya ulaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.